warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ya Dayana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum atau percobaan yang berjudul identifikasi metabolit sekunder. Jadi judul kita kali ini yaitu identifikasi metabolit sekunder. Metabolit sekunder. Nah, ini judul materi kita kali ini. Yang pertama, biasanya dalam percobaan itu kita harus tahu apa sih tujuan kita melakukan percobaan tersebut. Nah, jadi yang pertama itulah tujuan percobaan, tujuan praktikum. Nah, adapun tujuan dari praktikum mengenai identifikasi metabolit sekunder ini itu ada dua. Yang pertama, kita dapat memahami prinsip kerja dari metabolit dari identifikasi metabolit sekunder ini. Yang pertama itu dapat memahami identifikasi metabolit sekunder. Memahami identifikasi metabolit sekunder, kita singkat saja dengan MS, metabolit sekunder. Yang kedua, dapat mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam sampel alam. Yang kedua, mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam sampel alam. Nah, jadi yang kita metabolit sekunder itu sampel alam. Nah, yang kedua kita masuk kepada landasan teori. B. Landasan teori. Nah, selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Metabolit sekunder. Nah, kita ambil dari judulnya, metabolit sekunder. Apa sih itu metabolit sekunder? Nah, metabolit sekunder itu merupakan senyawa-senyawa organik yang berasal dari sumber alami. Nah, seperti tumbuhan yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap makhluk hidup pada umumnya. Dan kemudian metabolit sekunder itu merupakan senyawa kimia yang mempunyai massa, warna, dan juga bau, akan tetapi tidak dapat diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi metabolit sekunder ini tidak dapat digunakan untuk pertumbuhan dasar dan perkembangan suatu tumbuhan. Namun metabolit sekunder ini berfungsi bagi tumbuhan, yaitu untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi metabolit sekunder ini berfungsi untuk mempertahankan diri bagi tumbuhan itu dalam kehidupannya, yaitu karena dalam kehidupan yang kurang menguntungkan. Jadi itu berfungsi untuk mempertahankan diri bagi tumbuhan. Nah, kemudian nikotin dan kafein. Nah, nikotin dan kafein itu merupakan metabolit sekunder yang digolongkan untuk memberi kesan yang kuat terhadap tubuh kita. Nah, terhadap tubuh kita. Dan kemudian metabolit sekunder ini itu senyawa yang tidak harus ada pada tumbuhan. Jadi tidak harus ada pada tumbuhan, pada makhluk hidup yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Jadi metabolit sekunder ini harus ada pada tubuh makhluk hidup. Kemudian metabolit sekunder ini itu dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi khasnya suatu metabolit sekunder. Yaitu yang pertama, ini apanya ya, pengelompokannya. Yang pertama, jadi metabolit sekunder ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi khasnya. Yang pertama itu namanya alkaloid. Alkaloid. Nah,
alkaloid. Alkaloid itu merupakan kelompok senyawa yang mengandung unsur nitrogen dalam bentuk gugus fungsi amin. Nah, jadi dia itu mengandung gugus nitrogen dalam bentuk gugus fungsi amin. Kemudian alkaloid ini tuh kebanyakan berbentuk kristal. Jadi alkaloid itu kebanyakan berbentuk kristal, namun sangat sedikit sekali yang berbentuk cairan pada suhu kamar. Dan jadi alkaloid ini bentuknya kristal, kebanyakan berbentuk kristal, tapi sedikit sekali yang berbentuk cairan dalam suhu kamar. Kemudian yang kedua itu ada namanya triterpenoid atau steroid. Yang kedua triterpenoid atau steroid. Nah, jadi ini yang kedua. Yang pertama itu alkaloid, yang kedua triterpenoid atau biasa juga disebut dengan steroid. Nah, steroid ini itu merupakan kelompok senyawa turunan alam mefanolat. Nah, jadi steroid ini merupakan kelompok senyawa turunan asam mefanolat. Nah, kemudian steroid ini itu bisa digolongkan kepada dua. Yang pertama, ini golongan steroid ini ya. Yang pertama itu disebut dengan saponin. Yang pertama itu namanya saponin. Ini golongan dari steroid. Yang pertama itu namanya saponin. Saponin itu merupakan senyawa aditif permukaan dan bersifat seperti sabun. Nah, jadi dia itu bersifat seperti sabun atau berbusa. Kemudian yang kedua itu namanya glikosida jantung. Yang kedua glikosida jantung. Ini yang kedua. Glikosida jantung itu contohnya seperti oleandrin. Nah, itu merupakan racun dan natrium oleander. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yang pertama tadi alkaloid, yang kedua steroid, yang ketiga itu namanya flavonoid. Yang ketiga flavonoid. Flavonoid. Ini yang ketiga. Nah, flavonoid. Flavonoid itu merupakan senyawa fenilpropanoid. Nah, jadi flavonoid itu merupakan senyawa fenilpropanoid. Jadi flavonoid itu merupakan senyawa fenilpropanoid. Senyawa-senyawa flavonoid ini itu umumnya zatnya itu berwarna merah, ungu, biru. Jadi warna zat dari flavonoid itu warna ungu, merah, ungu, dan juga biru. Nah, ini warna dari senyawa flavonoid. Juga ada sebagian dari senyawa flavonoid ini selain berwarna merah, ungu, dan biru, yaitu juga ada yang berwarna kuning. Kuning itu ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi juga ada warna kuning.
Warna kuning ini ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Untuk warna setelah diuji, nah ini kan warna aslinya ini merah, ungu, biru, dan juga ada sebagian kuning. Untuk setelah diuji nantinya itu warna flavonoid ini akan berubah menjadi merah. Warna setelah diujinya itu merah. Ini warna setelah diuji itu merah. Selanjutnya kelompok yang keempat itu namanya fenolik. Yang keempat fenolik. Nah, yang keempat itu namanya fenolik. Untuk fenolik ini dia itu banyak ditemukan pada tumbuhan. Nah, fenolik ini itu memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan gugus-gugus lain penyertanya. Jadi fenolik ini banyak ditemukan di dalam pada tumbuhan. Nah, jika suatu sampel itu positif mengandung senyawa fenolik, jadi jika suatu sampel yang mengandung senyawa fenolik itu positif, maka akan terbentuk warna biru kehitaman. Jadi jika sampel fenolik ini bermuatan positif, maka dia akan timbul warna biru kehitaman. Ini untuk sampel positifnya, warna biru kehitaman. Kemudian yang kelima yaitu ada namanya saponin. Yang kelima saponin. Nah, saponin ini itu merupakan kelompok senyawa dalam bentuk glikosida. Nah, jadi saponin ini tadi kan pembagian dari steroid. Nah, jadi saponin itu kelompok senyawa dalam bentuk glikosida atau steroid. Jadi dia itu dalam bentuk steroid. Sebagian besar getah saponin ini itu ditemukan pada biji-bijian dan juga pada tanaman pemakan ternak. Itu seperti tanaman yang mengandung racun dan memiliki rasa yang pahit. Nah, itu saponin. Untuk saponin ini itu dapat menurunkan berat badan. Nah, jadi saponin itu dapat menurunkan berat badan. Saponin dapat menurunkan berat badan. Jadi saponin dapat menurunkan berat badan. Kemudian juga dapat menurunkan pencernaan lemak. Dapat menurunkan berat badan, dapat menurunkan pencernaan lemak. Dan apabila direaksikan dengan HCl itu akan membentuk buih atau busa. Nah, jadi saponin ini apabila kita reaksikan dengan HCl itu akan membentuk buih atau busa. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada namanya kumarin. Ini senyawa 6, kumarin. Nah, kumarin ini merupakan kelompok senyawa fenilproponoid dengan kerangka benzen piron yaitu C2 dan C3. C2, C3 itu kerangka benzennya. Kemudian untuk kumarin ini itu banyak ditemukan dalam tumbuhan tingkat tinggi dan digunakan sebagai obat-obatan. Nah, jadi kumarin itu dapat ditemukan dalam tumbuhan tingkat tinggi dan
tumbuhannya digunakan sebagai obat-obatan. Nah, untuk kumarin ini jika dia positif, maka dia akan ada bercak-bercak fluoresensinya. Jadi jika kumarin ini positif, dia akan ada bercak-bercak fluoresensinya. Jadi dia akan ada bercak-bercak nantinya. Bercak-bercak fluoresensi. Fluoresensi. Nah, jadi dia kalau dia positif, dia akan menimbulkan bercak-bercak fluoresensi. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada namanya karotenoid. Yang ketujuh karotenoid. Jadi yang ketujuh namanya karotenoid. Nah, karotenoid ini itu merupakan turunan dari senyawa turunan dari kelas isoprenoid. Jadi karotenoid ini merupakan turunan dari senyawa isoprenoid yang berantai panjang. Nah, turunan dari senyawa isoprenoid. Selanjutnya untuk materi selanjutnya itu ada zat warna quinon. Selanjutnya itu yang kita bahas itu mengenai zat warna quinon. Nah, untuk zat warna quinon ini, zat warna quinon itu merupakan metabolit sekunder yang berperan dalam proses transportasi elektron. Nah, jadi zat warna quinon ini berfungsi berperan dalam proses transportasi elektron. Nah, kemudian ada beberapa amatan dari identifikasi metabolit sekunder ini. Yang pertama, untuk flavonoid. Untuk flavonoid ini ya. Jadi yang pertama untuk flavonoid. Yang pertama untuk flavonoid, kita mengidentifikasi warnanya. Untuk flavonoid, jika kita tambahkan dengan HCl dan bubuk Mg, tambahkan dengan HCl dan bubuk Mg. Jika kita tambahkan dengan HCl dan bubuk Mg, maka warnanya nanti akan menjadi orange atau kemudian menjadi merah. Nah, jadi orange kemudian merah. Jadi warnanya orange kemudian juga merah. Itu untuk flavonoid. Jadi jika kita tambahkan HCl dan bubuk Mg, itu akan menghasilkan warna orange dan kemudian merah. Kemudian yang kedua itu fenolik. Nah, untuk fenolik ini, fenolik ini ya. Yang pertama tadi flavonoid, yang kedua fenolik. Nah, untuk fenolik ini jika kita tambahkan dengan FeCl3, itu akan menghasilkan warna biru sesuai tadi ya. Jika positif itu akan biru kehitaman. Kemudian untuk saponin. Nah, untuk saponin itu jika dikocok itu akan menimbulkan busa atau buih yang tidak akan hilang dengan penambahan HCl. Nah, jadi saponin ini akan jika dikocok itu akan menghasilkan busa atau buih, dan kemudian jika ditambahkan HCl itu tidak akan hilang busa atau buihnya itu. Dan kemudian selanjutnya untuk triterpenoid atau steroid. Nah, triterpenoid atau steroid ini jika kita tambahkan dengan H2SO4, jika kita tambahkan dengan H2SO4 dan anhidrit asetat, nantinya akan membentuk
cincin berwarna merah dan juga ungu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu steroid. Ya, untuk selanjutnya itu ada steroid. Nah, untuk steroid nantinya jika kita tambahkan dengan H2SO4, maka dia akan membentuk cincin warna hijau. Jika tambahkan dengan H2SO4 akan membentuk cincin berwarna hijau. Nah, selanjutnya untuk kumarin. Nah, kumarin ini jika kita tambahkan dengan MeOH itu akan nanti membentuk ungu, nantinya akan menjadi berwarna ungu, berfluoresensi. Nah, jadi kan bercak-bercak fluoresensi. Nantinya kita tambahkan dengan MeOH itu akan bentuk berwarna ungu berfluoresensi. Tambahkan dengan MeOH. Nah, dan yang terakhir ada alkaloid. Nah, untuk alkaloid ini kita tambahkan dengan reagen Mayer itu akan terdapat endapan dan juga akan terdapat kabut putih nantinya. Kabut putih dan juga endapan. Nah, jadi jika ditambahkan dengan reagen Mayer nanti akan membentuk kabut putih dan endapan. Kemudian yang B tadi landasan teori. Kemudian yang C alat dan bahan. Nah, untuk alat yang kita gunakan, jadi yang pertama itu kita mulai ke alatnya dulu. Yang pertama itu alat yang kita gunakan, yang pertama itu ada tabung reaksi. Jadi yang pertama itu tabung reaksi, kemudian yang kedua itu lumpang dan alu. Yang kemudian yang ketiga itu ada pipet tetes. Kemudian gelas kimia. Dan yang terakhir itu ada bunsen, kaki 3 dan kawat kasa. Itu bunsen itu satu paket ya, kaki 3 dan kawat kasa. Untuk bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama itu ada 5 jenis daun yang berbunga dan juga berbuah. Dan kemudian yang kedua itu ada kloroform, yang ketiga metanol, yang keempat NH4OH 0,5N, yang kemudian ada anhidrida asetat, yang kemudian ada H2SO4 pekat, selanjutnya ada asam klorida pekat, kemudian serbuk Mg, kemudian FeSL3, H2SO4 2N, kemudian juga ada reagen Mayer, dan yang terakhir itu ada reagen Dragenroth. Itu yang terakhir. Kemudian untuk prosedur percobaan selanjutnya yang D, prosedur percobaan. Yang pertama itu kita akan melakukan uji alkaloid. Yang pertama, uji alkaloid. Untuk uji alkaloid ini prosedur percobaannya, yang pertama, sampel segar, itu tadi kan ada 5 macam tumbuhan, tanaman. Nah, sampel segar tersebut pertamanya kita rajang atau diiris halus. Nah, kemudian kita timbang sebanyak 2 gram sampel segar yang telah dirajang tadi. Kemudian kita gerus dengan bantuan pasir untuk mempercepat lumatnya sampel tersebut. Nah, kemudian
selanjutnya itu di dalam lumpang yang berisi sampel yang lumat tadi kita tambahkan dengan 10 ml kloroform. Nah, kemudian kita garus lagi. Selanjutnya kita tambahkan dengan kloroform amoniak itu sebanyak 10 ml. Dan kemudian kita garus lagi dan letakkan kapas di dalam lumpang tadi. Kemudian kita letakkan kapas di dalam lumpang. Selanjutnya kita pipet cairan. Kita pipet cairan di dalam lumpang tadi melalui kapas karena kan cairan tadi kan diserap oleh kapas tadi. Nah, kemudian kita pipet cairannya dan kemudian untuk hasil cairannya yang ada di dalam pipet tetes tadi kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah kita pindahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan lagi dengan H2SO4 2N itu sebanyak 10 tetes dan kemudian kita kocok lalu kita amati. Nah, nantinya akan terbentuk 2 lapisan nantinya di dalam tabung reaksi. Di dalam tabungnya akan terbentuk 2 lapisan. Nah, yang mana untuk lapisan asam dia itu akan berada yang paling atas. Ini lapisan asam. Nah, ini untuk lapisan asam dan kemudian untuk yang di bawah ini itu ialah lapisan kloroform. Nah, ini untuk uji alkaloid. Dan untuk uji alkaloid ini itu yang diambil itu ialah lapisan asam. Nah, jadi yang diambil untuk uji alkaloid ini ialah lapisan asam yang diperlukan. Nah, nantinya lapisan asam ini kita pipet menggunakan pipet tetes. Nah, kita masukkan lagi ke tabung reaksi yang lain atau ke dalam 2 buah tabung reaksi. Nah, nantinya di dalam tabung reaksi kan 2 tabung reaksi. Di dalam tabung reaksi yang pertama tidak kita tambahkan dengan apapun, jadi dia murni lapisan asam saja. Untuk tabung reaksi yang kedua itu kita tambahkan nantinya dengan pereaksi Maillard itu sebanyak 2-3 tetes. Nah, kemudian untuk tabung reaksi yang kita tambahkan dengan pereaksi Maillard tadi kita amati pada bagian bawah sampel nanti. Apabila terdapat endapan berwarna putih atau krim, itu menandakan di dalam sampel itu terdapat senyawa alkaloid. Kemudian selanjutnya itu untuk uji flavonoid. Yang selanjutnya itu untuk uji triterpenoid dan steroid. Kemudian uji triterpenoid dan steroid. Nah, untuk uji triterpenoid dan steroid. Nah, untuk melakukan uji ini itu fraksi kloroform harus dihilangkan dari zat pewarna yang terkandung di dalamnya. Nah, caranya yang pertama yaitu kita masukkan sedikit kapas pada pipet tetes bersih. Kita masukkan sedikit kapas pada pipet tetes bersih dan kemudian kita tambahkan dengan norit itu hingga nantinya tingginya itu 1/3 tinggi pipet tetes itu. Nah, kemudian kita ambil setengah fraksi kloroform dan masukkan ke dalam pipet berisi norit tadi melalui bagian pangkal pipet dengan hati-hati. Nah, jadi kita memasukkan senyawa itu harus dengan hati-hati. Nah, kemudian kita biarkan filtrat tadi menetes perlahan dan ditampung dalam tabung reaksi. Namun jika tidak filtratnya itu tidak mau menetes, nah kita gunakanlah karet pipet tetesnya itu untuk memberikan tekanan nantinya agar filtrat tadi mau menetes ke bawah. Dan kemudian filtrat yang menetes tadi itu kita masukkan ke dalam 3 plat tetes. Kemudian kita biarkan larutan di dalam plat mengering. Nah, untuk plat tetes yang pertama itu kita tambahkan dengan asam sulfat pekat. Untuk plat yang kedua itu kita tambahkan dengan asam asetat anhidrat.
Dan kemudian untuk pelat yang ketiga, pelat tetes yang ketiga itu kita tambahkan dengan pereksi Lieberman dan Barchan atau asam asetat anhidrat dan H2SO4 pekat. Dan kemudian setelah kita masukkan, kita tambahkan dengan bahannya itu, kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, jika terbentuk warna hijau atau biru, maka maka di dalam sampel tersebut itu terdapat steroid. Dan kemudian jika terbentuk warna merah atau coklat kemerahan, maka dia itu akan bentuk triterpenoid. Nah, jadi untuk steroid nantinya dia akan berwarna hijau atau biru. Untuk steroid hijau atau biru. Untuk triterpenoid itu akan bentuk warna merah atau coklat. Merah atau coklat. Selanjutnya, yang ketiga itu kita melakukan uji flavonoid dan fenolik. Flavonoid dan fenolik. Nah, yang ketiga flavonoid dan fenolik. Nah, untuk hasilnya nantinya untuk melakukan uji flavonoid dan fenolik ini itu akan terbentuknya warna jingga atau merah. Nah, itu untuk flavonoid. Nah, jadi dia ini nanti akan bentuk jingga atau merah. Sedangkan untuk fenolik itu nantinya akan berwarna hijau gelap, biru gelap, atau ungu gelap. Nah, jadi dia ini berwarna biru, hijau, dan juga ungu. Yang mana warnanya ini itu gelap, bukan yang terang ya. Nah, kemudian yang terakhir itu akan melakukan uji saponin. Nah, untuk uji saponin ini caranya itu fraksi air itu kita kocok selama 1-2 menit, dan kemudian kita amati busa yang terbentuk. Nah, busa yang terbentuk pada permukaan karon. Nah, jika busa yang terbentuk itu stabil atau bertahan selama 5 menit, maka itu mengandung saponin. Nah, untuk memastikannya itu bisa setelah dikocok itu kita tambahkan, setelah dikocok selama 1-2 menit tadi, kita tambahkan dengan larutan HCl. Nah, kemudian bila busanya itu bertahan lama, maka itu dia mengandung saponin. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai identifikasi metabolit sekunder. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton YouTube channel saya. Silahkan di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.